Pernah nggak ngelihat anak lebih semangat belajar kalau ada temennya? Atau materi pelajaran tuh kayaknya baru bener-bener nyantol kalau dijelasin sama guru favoritnya? Nah kalau iya, bisa jadi Anda lagi berhadapan sama sih tipe feeling. Kunci suksesnya tuh bukan soal seberapa keras dia belajar, tapi dengan siapa dia belajar. Yuk, hari ini kita bedah tuntas cara belajar yang unik ini dan gimana kita bisa support mereka. Coba deh kita cek bareng-bareng. Materi pelajaran jadi lebih gampang nempel di otak kalau sambil diskusi sama temen nggak? Atau semangat belajar bisa langsung meledak gitu aja cuma gara-gara dapat pujian dari guru? Kalau jawaban Anda iya, wah, kemungkinan besar Anda atau anak Anda punya mesin kecerdasan yang kita sebut tipe feeling. Artinya apa? Perasaan dan hubungan sama orang lain, itu dia kuncinya. Nah, ini dia ide besarnya. Buat tipe feeling, belajar itu sama sekali bukan soal menyendiri di kamar. Justru sebaliknya, mereka butuh banget terkoneksi, butuh jadi bagian dari sebuah tim. Belajar itu buat mereka aktivitas sosial, aktivitas emosional. Jadi, koneksi sama orang lain itulah yang jadi bensin buat nyalain mesin belajar mereka. Oke, biar makin paham sama si tipe feeling, kita bakal jelajahi 5 hal penting. Pertama, kita kenalan dulu sama mereka. Terus kita siapin mood belajarnya. Ketiga, kita intip gimana cara mereka belajar lewat orang lain. Keempat, gimana cara mereka isi ulang energi sosialnya. Dan terakhir, kita antisipasi apa aja sih penyakit belajar mereka. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama ya, mengenal si tipe feeling. Ini pondasinya banget nih, sebelum kita ngomongin gimana cara belajarnya, kita harus ngerti dulu siapa mereka. Nah, intinya satu, semua keputusan dan motivasi mereka itu datangnya dari emosi dan hubungan. Jadi gini, kalau pakai konsep Stephen, tipe feeling itu mesin kecerdasannya ada di otak bagian limbik kanan. Gampangnya, ini tuh pusat emosi. Jadi bayangin deh, setiap info yang masuk, mau itu rumus matematika yang rumit atau cerita sejarah, itu nggak langsung diproses sebagai data mentah. Semuanya disaring dulu lewat filter perasaan. Pertanyaan di kepala mereka itu bukan apa faktanya, tapi lebih ke, apa ya hubungannya ini sama aku? Gimana perasaanku soal ini? Terus ini ngaruh nggak ya ke orang-orang di sekitarku? Terus, apa yang terjadi kalau mereka lagi bosen atau lagi drop motivasinya? Mereka bakal lari. Tapi bukan lari beneran ya. Maksudnya, mereka akan lari mencari komunitas baru, cari teman ngobrol baru, atau lingkungan sosial manapun yang bisa ngasih mereka suntikan energi emosional lagi. Ini bukti paling jelas kalau koneksi dan hubungan itu benar-benar bahan bakar utama mereka. Tanpa itu, mesinnya bisa-bisa mogok. Nah, karena kita sekarang udah tahu kalau emosi itu segalanya buat mereka, masuk akal banget kan kalau langkah kedua ini adalah soal persiapan? Yap, buat tipe feeling, belajar itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung buka buku. Kita harus manasin mesinnya dulu, bangun mood yang pas. Ini krusial banget. Kuncinya itu dari dalam diri mereka sendiri, suasana hati wajib positif. Maksa mereka belajar pas lagi ngambek atau sedih, wah itu sama aja kayak nyoba nyalain mobil tapi bensinnya kosong, nggak bakal jalan. Jadi sebelum buka buku, ajak mereka lakuin sesuatu yang mereka suka dulu. Contoh nih, mau belajar sejarah perjuangan, jangan langsung sodorin bab perang. Ajak nonton dulu cuplikan film pahlawan favoritnya. Nah, pas pengait emosionalnya udah dapet, baru deh materinya bisa masuk. Sekarang kita lihat dari luar. Ada dua elemen pendukung yang hukumnya wajib ada. Yang pertama, udah pasti, orang lain. Ini bisa guru yang asik, teman diskusi yang nyambung, atau bahkan sosok idola yang bisa jadi panutan. Terus yang kedua, mereka butuh lingkungan yang bikin mereka merasa terkenal. Maksudnya terkenal di sini bukan berarti harus jadi artis ya, tapi lebih ke lingkungan yang ngasih pujian, ngasih pengakuan, yang bikin mereka merasa dihargai. Apresiasi itu vitaminnya mereka. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya nih. Bagian ketiga, inti dari strategi belajar si tipe feeling. Kalau persiapannya udah oke, moodnya udah bagus, terus gimana cara mereka nyerap ilmunya? Jawabannya simple banget, lewat orang lain. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Poin paling pentingnya di sini nih. Mereka itu nggak belajar dari buku teks yang kaku dan dingin. Mereka belajar lewat orang. Mereka perlu dengerin cerita, adu argumen soal ide, dan yang paling powerful meneladani sosok idola. Buat mereka, pertanyaan kayak, siapa sih penemu rumus ini? Atau, gimana sih kisah hidup pahlawan ini? Itu jauh lebih menarik daripada rumusnya sendiri. Kisah manusianya itulah yang bikin pelajaran jadi hidup. Dan yang seru, tipe feeling ini ada dua varian. Ada feeling introvert atau V, dan feeling extrovert atau FE. Nah, si V ini biasanya lebih fokus ke satu sosok idola, nyerap inspirasinya, dipikirin dalam-dalam, baru deh dia ungkapin pemahamannya lewat tulisan atau kata-kata yang ngena banget di hati.
Beda lagi sama si FE, dia butuh langsung ngobrolin, dia mencerna materi justru dengan cara dikeluarin, didiskusiin sama orang terus dengerin responsnya. Pokoknya belajarnya lewat interaksi langsung. Belajar terus-terusan itu kan pasti nguras energi ya, apalagi energi sosial. Nah, di bagian keempat ini kita bakal ngomongin soal kalibrasi. Gampangnya gimana sih caranya tipe feeling ini nge-charge baterai emosional mereka biar nggak gampang lowbat dan bisa tetap fokus? Buat si feeling introvert atau Feng, cara nge-charge paling ampuh itu ya curhat. Serius, emosi yang dipendam itu ibarat ransel berat di pundak mereka. Makanya, di sela-sela belajar, penting banget buat nyediain waktu buat mereka ngeluarin semua unek-uneknya. Proses ini tuh kayak bersih-bersih sampah emosional, biar kepala jadi enteng lagi dan siap buat fokus. Nah, ini kebalikannya banget sama V. Kalau si feeling extrovert atau V, dia justru butuh bercengkrama, butuh rame-rame. Kalau V nge-charge dengan ngeluarin energi, si V ini malah nyerap energi dari luar. Jadi interaksi sosial yang seru dan ceria, kayak ngobrol ngalur ngidul, mabar, atau sekedar jalan bareng, itu udah kayak fast charging buat mereka. Makin rame, makin keisi energinya. Dan akhirnya kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima. Gini, setiap gaya belajar itu kan ada plus minusnya ya. Ada kekuatannya, tapi ada juga kelemahan atau penyakitnya. Nah, dengan kenal sama potensi hambatannya, kita jadi bisa antisipasi duluan sebelum jadi masalah besar. Ada dua penyakit utama nih yang mesti kita waspadai. Pertama, si V itu rentan kena regresi. Maksudnya, pas gagal di satu ujian, dia bisa langsung keingat semua kegagalan di masa lalu. Wah, ini bisa langsung rusak mood belajar total. Nah, beda lagi sama si V, dia cenderung kena transkulpasi. Ini tuh istilah kerennya nyari kambing hitam. Kalimatnya biasanya gini, aku gagal soalnya susah banget. Atau gurunya ngejelasinnya nggak enak sih. Pokoknya selalu ada aja pihak luar yang disalahin. Terus solusinya gimana dong? Gampang kok, ada dua langkah. Langkah pertama, tingkatkan kondisi positif. Maksudnya, kelilingi diri dengan orang-orang dan lingkungan yang suportif. Ini jadi benteng pertahanan kita. Langkah kedua, minimalisir kondisi negatif. Coba deh kenali situasi atau orang mana sih yang sering bikin baper atau down. Nah, sebisa mungkin hindari pemicu-pemicu itu, apalagi kalau mau dekat-dekat waktu belajar atau ujian. Pada akhirnya, semua tips dan trik yang kita bahas tadi itu intinya cuma satu, tapi kuat banget. Belajar yang paling gampang dan paling nempel itu adalah belajar yang gue banget. Udah, stop niru-niru cara orang lain. Temukan dan banggalah sama caramu sendiri. Metaforanya pas banget kan? Di luar sana tuh banyak banget model sepatu, alias cara belajar. Tapi kita cuma perlu nemuin satu yang pas di kaki kita. Jadi stop maksa diri pakai sepatu orang lain yang jelas-jelas nggak nyaman. Temukan caramu sendiri, cara yang digerakin sama koneksi dan perasaan. Dan yuk kita ubah belajar dari kewajiban yang bikin bosen, jadi petualangan yang seru dan jadi diri sendiri. So, pertanyaannya buat Anda sekarang, setelah dengerin semua ini, ada nggak satu hal kecil aja yang bisa langsung Anda lakuin hari ini untuk nambahin unsur koneksi dan emosi ke dalam cara belajar Anda atau anak Anda? Mungkin nelpon teman buat ngerjain PR bareng? Atau cari video biografi tokoh yang lagi dipelajarin di kelas? Coba deh mulai dari yang kecil dan rasain sendiri bedanya.